Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya walaupun kondisi seperti sekarang. Ini kenapa banyak yang nggak tampilkan videonya ya? Ini anggap aja kita lagi kuliah offline ya. Sering Ibu bilang ya, kalau kuliah sama Ibu usahakan kelihatan wajahnya. Ini yang bagian yang kedua nih banyak yang nggak kelihatan ya. Nah, nanti tiba-tiba Ibu tanya nanti loh, kalau nggak dinampain wajahnya. Oke, hari ini kita belajar mengenai jurnal penyesuaian. Nah, jadi untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, kemarin kalian kan sudah bikin jurnal khusus dan buku besarnya. Nah, nanti kan kalau sesudah kalian udah bikin buku besar kan kalian nanti totalkan seluruhnya, kalian buat neraca saldo kan, apakah balance, neraca saldonya, baru nanti kalian bikin jurnal penyesuaian. Nah, untuk materi jurnal penyesuaian, Ibu share screen. Bentar ya. Ibu berusaha membuat PowerPoint dengan semampu Ibu. Jadi membuat kalian yang mudah aja. Jadi nggak usah kasih materi dulu dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Indonesia aja dulu ya. Nanti kalian susah kalau memahami intinya. Nah ya, sudah terlihat kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu agak lama tadi karena apa Ibu ini namanya tuh Zoom Ibunya agak susah dibuka tadi. Ya, oke. Kita belajar mengenai jurnal penyesuaian ya. Nah, jadi di dalam mengapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Pentingnya jurnal penyesuaian ini adalah untuk menyajikan hasil akhir dari siklus akuntansi di dalam laporan keuangan itu sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Karena seperti ini, kalau kenapa kita harus bikin jurnal penyesuaian? Kadang transaksi itu kan tidak di dalam satu periode itu kan tidak masuk semuanya. Kadang-kadang misalnya kita bayar sewa, misalnya kita mau sewa gedungnya itu 50 juta untuk 1 tahun. Dan lalu kita membayarnya pada bulan Mei misalnya kan tidak mungkin kita nanti tidak membuat jurnal penyesuaiannya berapa bulan sebenarnya yang sudah kita gunakan dari 50 juta itu. Jadi itu wajib kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, jadi tujuannya itu untuk menyajikan hasil akhir dari siklus akuntansi sesuai dengan saldo yang sebenarnya. Nah, jadi apa saja akun-akun yang harus disesuaikan? Berikut adalah, yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan itu harus dibuat jurnal penyesuaiannya, kemudian beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Kemudian beban yang masih harus dibayar, misalnya beban gaji, atau misalnya beban perlengkapan, atau beban lain-lain. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Kemudian ada juga yang namanya piutang tak tertagih, ada namanya beban dibayar di muka, kemudian ada pendapatan yang diterima di muka, dan beban penyusutan aset tetap. Nanti Bu bagikan PowerPoint-nya ini ke Island. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau datanya terlalu besar, dia tidak bisa input, maka nanti Bu dalam bentuk Google Form aja nanti ya, link Google Drive. Oke, masuk ke yang pertama, kita belajar mengenai perlengkapan. Nah, yang perlengkapan ini, bagaimana cara menjurnalnya? Kita pertama, ini ada waiting room, masih ada yang waiting. Oke. Nah, perlengkapan ini, maka jurnal yang penyesuaian yang akan kita buat, yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan yang di kredit. Bagaimana jumlahnya yang akan ada di dalam jurnal penyesuaian itu adalah sebesar yang terpakai. Ini kalian garis bawahin ya, sebesar yang terpakai. Jadi akun saldo untuk beban perlengkapan di dalam jurnal penyesuaian itu sebesar yang sudah terpakai.
Jadi kalau nanti ada soal, kadang-kadang kalau jurnal penyesuaiannya suka ada soal-soal jebakan, dan hati-hati, jumlahnya harus sebesar yang terpakai. Sudah diulang-ulang ya, jangan sampai lupa. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya, pada tanggal 31 Juni 2014, perlengkapan yang tersisa berarti yang ada di gudang, yang tersisanya adalah Rp850.000. Yang ada tersisa adalah Rp850.000. Kemudian perlengkapan yang ada di neraca saldo adalah Rp1.000.000. Nah, kira-kira menurut kalian apa jurnalnya? Coba Ibu panggil ya. Bentar. Pasti deg-degan ya. Nggak apa-apa ya, kita sport jantung pagi hari supaya kalian nanti belajar. Kalau misalnya Ibu nggak random, Ibu memanggil salah satu nama dari kalian, jadi kalian cuma ikut aja tapi nggak ngerti apa isinya ya. Coba Ibu panggil Hanif Septiansah. Nah, Hanif Septiansah. Coba dihidupkan suaranya. Nah, perhatikan ya Hanif, kalau untuk perlengkapan itu kan jurnalnya ini ya, beban perlengkapan yang didebit, perlengkapan yang dikredit sebesar yang terpakai. Kalau soalnya seperti ini bagaimana jurnalnya Hanif? Nah, pada tanggal 31 Juni yang terpakai, yang tersisanya itu Rp850.000. Yang ada di neraca saldo adalah Rp1.000.000. Berarti berapa yang terpakai, Hanif? Halo? Masih di situ kah, Hanif? Halo? Masih di situ, Hanif? Ya, suara Ibu kedengaran nggak yang lain? Kedengaran, Bu. Kok diam aja, Nip? Ayo jawab aja, Nip. Jawab aja, Nip. Menurut Anip berapa perlengkapan yang terpakai di sini? Berapa? 850, apa sejuta, atau ada yang lain? Keluarkan suaranya. Ayo, waktunya berjalan terus. Yang terpakai berapa kira-kira, Nip? Ini kan tersisa. Yang ada di kantor tuh 850.000. Sedangkan yang neraca saldo yang kemarinnya itu, yang tahun sebelumnya itu udah 1.000.000. Ya kan? Yang neraca saldonya 1.000.000. 850.000 yang tersisa. Berarti yang terpakai berapa? Jadi nggak dijawab, Anip. Oke, coba Ibu yang lainnya. Salsabil Augestri. Ada hadir? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Salsabil Augestri. Kira-kira apa jurnalnya dan berapa perlengkapan yang terpakai di sini? Yang terpakai apa, Bu? Nah, perhatikan ya, kalau jurnalnya kan nanti beban perlengkapan yang didebit, perlengkapan yang dikredit. Ini sudah baku jurnalnya. Nanti kalau misalnya kalian ada soal tentang jurnal penyesuaian tentang perlengkapan. Nah, di dalam soalnya ini, jadi kita pakai logika ya, pakai logika. Jadi kita misalnya Ibu punya buku, pena, kemudian Ibu punya penghapus, punya Tipex, ya kan? Nah, Ibu belinya waktu yang periode sebelumnya Ibu belinya 1.000.000 ya kan? Ibu beli 1.000.000. Kemudian lalu Ibu lihat di akhir tahun. Di akhir tahun yang ada pena, buku, Tipex-nya ini adanya 850.000. Berarti berapa Ibu pakai? Salsabil. Berapa Ibu pakai? 150. Nah, Rp150.000. Berarti jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit Rp150.000, perlengkapan yang dikredit Rp150.000. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu berusaha
Ya, Ibu berusaha mengajar kalian dengan bahasa yang ringan. Jadi nggak perlu yang rumit-rumit dulu. Memang akuntansi itu Ibu juga paham ya. Ibu kan udah cerita sebelumnya ya kan. Ibu juga dulu IPA ya, nggak pernah belajar akuntansi. Jadi sebenarnya kalau belajar akuntansi itu bukan menghafal, tapi menggunakan logika Anda. Logika Anda pakai. Kira-kira berapa yang dipakai, berapa yang akan tersisa. Itu sudah nggak perlu dipikir. Jadi itu aja yang harus kalian pakai logikanya ya. Nah, kemudian lanjut ke nih lagi. Nih, soal yang berikutnya, ya kan? Nah, data penyesuaian 31 Juni 2014, perlengkapan yang terpakai adalah Rp250.000, perlengkapan yang ada di neraca saldo adalah Rp1.000.000. Nah, ini ada dua soal. Tadi kan udah Ibu kasih contoh tadi ya. Nah, sekarang Ibu panggil Adeta Holanda. Coba, Adeta Holanda. Nah, pada soal yang ini bagaimana Adeta? Apa jurnalnya? Lengkapan awalnya 1 juta, Bu. Terus Nah. setelah penyesuaian 250.000. Ya, berarti jurnalnya gimana? Nih ya. Beban perlengkapan di debit sebesar 1 juta. Bukan gitu. Jadi ya, beban perlengkapan dan perlengkapan ini sebesar yang terpakai. Jadi harus sama debit dan kreditnya. Oke, sebesar yang terpakai. Ini berulang-ulang terus ya. Nah, kalau yang ini kan kita di sini yang soal yang pertama ini kan nggak kelihatan berapa yang terpakai. Tetapi yang ada tuh yang tersisa. Yang tersisa ya Ibu buat ya. Yang tersisa dengan yang ada di neraca saldo. Nah, jadi tidak ada keterangan yang tersisa. Makanya kita hitung 1 juta dikurangi dengan 850.000. Jadi 150.000. Nah, kalau contoh soal yang ini sudah ada kata terpakainya. Beda kan? Soal yang ini dengan soal yang ini beda kan? Beda apa sama Mama? Beda, Bu. Beda, Bu. Nah, ini sudah ada kata yang terpakai. Jadi nggak perlu lagi kalian kurangi. Hati-hati dalam menjawab soal besok kalau nanti UAS. Ya, kalau sudah ada kata yang terpakai, nggak usah dikurangi lagi. Kan sudah ada keterangan dipakainya. Oke, berarti ini jurnalnya adalah beban perlengkapan tadi Ibu jawab dulu ya, Adeta ya. Nah, beban perlengkapan yang ada di debit sebesar 250.000, perlengkapan yang di kredit sebesar 250.000, ya. Gimana? Udah paham belum soal yang kedua? Udah, Bu. Nah, oke. Udah, Bu. Sudah ya, ini sudah yang paling ringan Ibu kasih pembahasannya. Kemudian yang kedua mengenai beban yang masih harus dibayar atau disebut dengan hutang beban. Nah, bagaimana cara menjurnalnya? Yang menjurnalnya adalah si bebannya itu yang di debit, utang yang di kredit. Ya, kalau misalnya ada beban yang masih harus dibayar, jurnalnya adalah beban yang di debit, utang yang di kredit. Nah, bebannya ini bisa macam-macam. Bisa beban gaji, bisa juga utang gaji, bisa beban asuransi, bisa utang asuransi, dan tergantung pada soalnya. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini contohnya. Pada tanggal 31 Januari 2014, terdapat karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp250.000. Jadi, ada gaji karyawan tuh yang belum dibayar, tapi harus dibayar. Maka kan menjadi utang gaji ya kan. Jangan lupa kemarin sudah Ibu bahas bahwa utang bertambah di sebelah berapa? Debit. Nah, Kredit, Bu. Siapa yang bilang debit? Siapa yang bilang debit itu masih salah itu. Jangan lupa utang bertambah di sebelah kredit ya. Nah, perhatikan kan kita harus membayar 250.000 ya kan. Jadinya utang gaji yang ada di kredit dan beban gaji yang ada di debit. Ini ada jurnal penyesuaian. Jadi kalau ada soalnya seperti ini, pada tanggal 31 Januari terdapat gaji karyawan yang masih harus dibayar, maka beban gaji yang ada di debit, utang gaji yang ada di
kredit ya. Dan itu tergantung kepada soalnya dan ada berbagai macam beban kadang-kadang di perusahaan itu yang masih berutang. Oke, lanjut. Sekarang ke pendapatan yang masih harus diterima. Nah, adapun di bagian jurnal penyesuaian itu dinamakan pendapatan yang masih harus diterima. Bagaimana menjurnalnya? Maka yang dijurnalkan adalah piutang usaha yang didebit, pendapatan yang dikredit. Nah, kenapa piutang usaha? Karena pendapatan yang masih harus diterima. Kalau kata-kata pendapatan yang masih harus diterima, udah dapat belum uangnya? Belum, Bu. Belum. Iya, belum kita dapatkan, tetapi yang seharusnya kita terima, tapi kita belum dapat uangnya, maka akan menjadi piutang usaha di debit. Ya kan? Jangan lupa, jika orang lain yang berutang sama kita menjadi piutang usaha, ya kan? Tapi jika kita berutang sama orang lain menjadi utang usaha. Berbeda ya. Berbeda ya piutang dan utang. Orang yang berutang sama kita piutang usaha, tetapi kita berutang sama orang menjadi utang usaha. Oke, nah ini karena pendapatan yang masih harus diterima, maka piutang usaha yang didebit dan pendapatan yang dikredit. Nah, oke, nah Ibu berusaha dengan bahasa yang ringan. Oke, kembali contoh soalnya. Nah, adapun contoh soal seperti ini, pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp500.000. Nah, jika ada soal di jurnal penyesuaian seperti ini, langsung saja kalian buat. Piutang usahanya didebit Rp500.000, pendapatan jasa yang dikredit Rp500.000. Oke, Ibu contohinnya satu, siapa ya? Bentar. Ibu panggil Adisti Melani Putri. Hadir, Adisti? Ya, coba Adisti misalnya gini, pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp1 juta. Maka jurnalnya kayak gimana, Adisti? Piutang usaha dan pendapatan usahanya masing-masing 1 juta, Bu. Ya, ini karena terlihatnya besok kalian kalau nanti UAS kalian sudah paham caranya. Oke. Lanjut ke yang berikutnya yaitu piutang tak tertagih. Di dalam perusahaan terkadang-kadang ada piutang yang tak tertagih. Misalnya apalagi zaman Covid sekarang ini, kadang-kadang ada perusahaan udah sebenarnya dia jangka waktunya sudah habis itu kan, tapi belum juga dibayar. Nah, kita harus membuat yang dinamakan dengan piutang tak tertagih. Dan di piutang tak tertagih itu ada pula cara perhitungannya, itu tergantung dari metode perusahaan yang digunakan. Tapi itu nanti kalian belajar di pengantar akuntansi 2. Nah, untuk pengantar akuntansi 1 ini, jurnal penyesuaiannya kalian harus paham. Nah, bagaimana cara menjurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih? Yaitu yang didebit adalah beban kerugian piutang, yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang. Ya, ini adalah jurnalnya. Ada juga beberapa perusahaan bukan cadangan kerugian piutang tapi penyisihan piutang tak tertagih. Ada yang seperti itu. Jadi yang didebitnya adalah beban kerugian piutang, yang dikreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Ada juga perusahaan yang seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah kerja, melihat ada misalnya akun-akun penyisihan piutang tak tertagih, artinya bahwa ada piutang-piutang pihak lain yang tidak tertagih di dalam perusahaan, harus kita catat. Nah, di jurnal penyesuaiannya dari debit adalah beban kerugian piutang, yang dikreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Oke, lanjut kepada beban yang dibayar di muka, pendekatan neraca. Pada neraca saldo, perusahaan tercatat saldo akun asuransi bayar di muka sebesar Rp2.400.000. Bagaimana cara membuat penyesuaiannya nanti, di mana asuransi dibayar pada tanggal 1 Desember 2013 untuk masa 1 tahun. Nah, jangan lupa dalam membuat jurnal penyesuaian itu sebesar yang terpakai. Oke, sebesar yang terpakai. Kan perhatikan di sini. Dia membayar asuransi ya. Asuransi bayar di mukanya sebesar Rp2.400.000. Dan untuk masa 1 tahun, ya kan? Nah, kira-kira untuk 1 bulan berapa? Rp2.400.000 1 tahun bayar asuransi. Bayar asuransi 1 bulannya berapa?
200, Bu. 200.000 ya. Nah, karena dia 2.400.000 dibagi 12 bulan. Ya kan? Dibagi 12 bulan menjadi 200.000 rupiah. Nah, jangan lupa dibuat penyesuaian itu sebesar yang terpakai. Jika kita membayarnya pada tanggal 1 Desember 2013, berarti dia udah terpakai berapa bulan asuransinya? 1 bulan. 1 bulan. Betul, 1 bulan. Maka yang harus kita jadikan jurnal penyesuaian seperti ini. Beban asuransi di debit 200.000 rupiah. Asuransi dibayar di muka 200.000 rupiah. Ya, paham yang di jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka? Jadi dia sebesar yang terpakai. Di dalam penyesuaian ada sebesar yang terpakai. Ya, perhatikan di soalnya lagi ya. Kembali lagi, ulang lagi ya. Jangan sampai nanti kan nggak paham lagi. Ulang lagi. Oke. Pada neraca saldo, perusahaan tercatat saldo akun asuransi dibayar di muka. Jadi, di dalam neraca saldo itu bahwa dia sudah asuransi dibayar di muka. Jadi, kalau ada transaksi kita membayar asuransi misalnya kan, kita membayar asuransi kepada PT Sinarmas misalnya. Ibu bayar asuransi ke PT Sinarmas 2.400.000 rupiah untuk 1 tahun. Tapi Ibu membayarnya itu pada tanggal 1 Desember. Jadi kan belum 1 tahun. Nah, maka yang harus kita buat jurnal penyesuaiannya itu adalah 1 bulan. Misalnya, Ibu asuransi Ibu bayarnya pada tanggal 1 Maret 2013. Ya, 1 Maret 2013. Udah berapa bulan Ibu jalan asuransi Ibu bayar? Coba Ibu tunjuk. Fahri Akbar. Hadir? Fahri Akbar hadir? Hadir, Bu. Oke, Fahri Akbar. Bisa jawab Fahri Akbar? Misalnya kita membayar asuransinya itu pada tanggal 1 Maret. Berapa bulan yang sudah terpakai asuransinya? Sudah 9 bulan, Bu. Maret ke Desember. Bagaimana yang lain setuju? Betul nggak? 10, Bu. Enggak, Bu. 10 Maret bulan. berarti Kita hitung. Maretnya Dia dihitung, 1 Bu. Maret, Bu. Maretnya Maret. dihitung. Maretnya dihitung. Kita hitung Oke. ya. Dia baru 1 Maret. Oke, kita hitung ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, bulan, Bu. November, Desember. 10 bulan, Bu. 10 ya. Iya, Bu. Nah, 10 bulan. Maka berapa beban asuransinya yang harus kita jadikan jurnal penyesuaian? Siapa yang bisa jawab? Bu, 2 juta, 2 Bu. juta, Bu. Tadi siapa namanya? Bu lupa. Sorry, tadi siapa namanya? Halo, yang cowok tadi siapa namanya? Oh, Fahri Akbar Nasra, Bu. Iya, berasa. Oke, Ibu catat juga namanya. Yang suka jawab ya. Berarti, sebentar. Nah, jadi maka jurnalnya adalah beban asuransi sebesar 2 juta rupiah. Asuransi dibayar di muka adalah 2 juta rupiah. Ya. Jadi misalnya kalian susah menghitungnya, jadi pertama-tama jika ada soal seperti ini, hitung dulu sebulannya berapa. Berapa kira-kira sebulannya kita pakai jika asuransinya misalnya 3.600.000, berapa sebulannya? Ya kan? Nah, kemudian sudah itu sebulannya, kalian hitung berapa bulan yang sudah kita pakai sampai ke Desember. Ya. Oke, lanjut ke beban dibayar di muka untuk pendekatan laba rugi. Pada neraca saldo, perusahaan tercatat saldo akun beban asuransi sebesar Rp2.400.000. Oh, ini udah tadi ya. Oke, lanjut yang ini. Bu, maaf Bu. Ya, belum. Gimana? Ada yang mau masuk Bu, tapi belum di-admit Bu. Iya. Nah itu Ibu kemarin udah Ibu bilang kan, Ibu kalau lagi ngajar nih sambil mengadmit. Sebentar ya. Nggak ada di sini? Ibu nggak ada? Ada? Bunga tadi ngechat di grup Di Bu. grup ada yang bilang tadi, Bu. Nggak ada tuh nih, Ibu fotoin masukin ke grup ya. Nggak ada. Dia nggak bisa join karena nggak ada sinyal atau gimana nih? Nah, ini baru masuk ini. Nih.
Oke ya. Lanjut lagi ya. Tadi kan udah tertutup jadinya. Share screen-nya nggak ada lagi ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Enggak ada, Bu. Iya, karena Ibu kalau harus mengadmit, Ibu harus menutup lagi si share screen-nya. Kan Ibu nggak bisa dibuka lagi, ya kan? Oke ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nih, pendapatan yang diterima di muka, pendekatan neraca. Pada neraca saldo, perusahaan tercatat saldo akun sewa diterima di muka 360. Ya. Nah, kalau tadi kan kita membayar ya kan, kemudian kalau sekarang terbalik, kita yang menerima uang sewa, ya kan? Nah, misalnya kita memiliki gedung, gedungnya itu sewanya adalah 20 juta untuk 1 tahun, ya kan? Kemudian kita diterima uangnya di bulan berapa? Nah, perhatikan di sini. Nah, sewa diterima di muka adalah Rp360.000. Bagaimana cara membuat data penyesuaiannya? Bahwa sewa diterima di muka ini pada tanggal 1 Desember 2013 untuk masa 3 bulan. Nah, jadi kita nerima uang Rp360.000 itu untuk sewa 3 bulan. Nah, 1 bulannya berapa berarti? 120, Bu. 120. Nah, Rp120.000. Dan kita menerima uang sewanya itu pada tanggal 1 Desember 2013, ya kan? Bagaimana cara kita membuat jurnal penyesuaiannya seperti ini? Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka Rp120.000, pendapatan sewanya adalah Rp120.000. Kenapa begitu? Karena yang menjadi pendapatan bagi perusahaan kita Rp120.000, ya kan? Jangan lupa, pendapatan bertambah adalah di sebelah Kredit. di sebelah kredit. Pendapatan ya, jangan lupa ya, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, ini ya, ulangin lagi. Untuk pendapatan diterima di muka. Sewa diterima di muka ada sebesar Rp360.000. Kemudian kita menerima uang sewanya itu pada tanggal 1 Desember 2013. Berarti kan belum terhitung 3 bulan. Hanya 1 bulan baru kita mendapatkan uang dari sewanya itu kan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sewa diterima di muka sebesar Rp120.000 yang didebit, yang dikredit adalah pendapatan sewa sebesar Rp120.000. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Udah, Bu. Ya. Mohon maaf ya, Ibu punya anak kecil, jadi anak Ibu nih ikut ngajar juga dia ya. Masuk lagi ke yang berikutnya, yang ini, oh ini udah juga. Jadi double-double ya. Oke. Nah, ini untuk beban penyusutan aset tetap. Nah, ada juga di dalam jurnal penyesuaian mengenai beban penyusutan aset tetap. Bagaimana jurnalnya? Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Tergantung penyusutan ini kan bermacam-macam, bisa berupa kendaraan, kemudian bisa berupa peralatan misalnya kan. Nah, di situ kalian sesuaikan dengan soalnya. Nah, jadi jangan lupa kalian nanti ini ya, dipahami ya jurnal-jurnal ini ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya sudah paham bagaimana jurnal-jurnalnya, mungkin kalian bisa mengerjakan jurnal penyesuaian. Oke. Nah, ini lanjut ke persediaan barang dagang. Nah, ini untuk perusahaan yang menggunakan periodik. Jadi, ada 2 jurnal. Nah, untuk persediaan ini jarang juga sih ada soal ini, tetapi kalian harus tahu juga ya. Nah, lihat di sini kan, ada 2 jurnal. Bisa juga ini untuk menyesuaikan persediaan awal. Nah, jadi ada 2 jurnal jika persediaan barang dagangnya secara periodik. Nah, yang pertama adalah ikhtisar laba rugi yang didebit sebesar berapa, nanti ada di soalnya, kemudian persediaan barang dagangnya yang dikredit. Nah, untuk menyesuaikan persediaan awal. Jadi kalau misalnya ada soal dari jurnal penyesuaian tentang persediaan awal, maka akan jurnalnya seperti ini. Tapi jika ada soal, di dalam soalnya itu adalah tentang persediaan akhir, maka jurnalnya dibalik. Persediaan barangnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Tapi kalau dalam soal ibu nggak ada soal ini.
Kebanyakan Ibu mengenai yang di atas tadi ya, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, kemudian mengenai beban yang terpakai, kemudian perlengkapan, biasanya seperti itu yang Ibu keluar soalnya. Ya, ini untuk jurnal penyesuaian. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Untuk jurnal penyesuaian, masih ada yang kurang paham? Nah, kalau udah diam, Ibu rasa sudah paham ya. Jadi mudah-mudahan nanti soalnya itu sambung menyambung. Soal yang kemarin itu kalian lanjutkan nanti buat neraca saldonya dan baru nanti kita buat jurnal penyesuaiannya. Tapi untuk menyamakan jawabannya, kita akan membahas soal yang kemarin. Oke? Baik, semuanya paham? Ibu mau nanya, Bu. Ya, boleh silakan. Apa tuh? Pendapatan sewa tuh kenapa letaknya di kredit, Bu? Kurang paham, Bu. Ah, yang ini. Oke. Yang ini ya. Oke. Kita kembali ke slide. Ya, bagus. Boleh. Kalian ada saat yang tepat untuk bertanya. Oke. Jadi gini. Karena begini ya. Kalian kemarin kan sudah belajar sama Ibu saldo akun normal. Ya kan? Aset bertambah di sebelah debit. Ya kan? Beban bertambah di sebelah apa beban? Siapa bisa jawab? Beban bertambah di sebelah Debit. debit. Debit, Bu. Oke. Kemudian utang bertambah di sebelah Kredit. Kredit. Oke. Sekarang Ibu tanya, pendapatan bertambah di sebelah Kredit. Kredit, Bu. ya. Kemarin itu kalian masih belum paham, kebanyakan jika pendapatan bertambah di sebelah debit itu salah. Karena kalau pendapatan bertambah, kasnya yang di debit ya. Yang di kredit adalah pendapatan. Nah, sama seperti ini. Nah, Rp360.000 ini dia dibayarnya itu untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan. Nah, kalau di saldo di awal itu kan kasnya bertambah, berarti kasnya Rp360.000, pendapatannya kemudian Rp360.000. Dan cuma kalian perhatikan untuk membuat data penyesuaiannya itu pada akhir periodenya, maka dia lihat dulu kapan dia bayar sewanya sama kita. Nah, di soalnya itu dia bayar sewanya kita itu tanggal 1 Desember 2013. Jadi yang harus kita akui pendapatan sewanya itu nggak mungkin 360.000 ya kan? Betul nggak sih? Ya, berarti yang harus kita akui yang pendapatan yang itu kan cuma 1 bulan baru. Desembernya aja baru. Nah, kita hitung dulu per bulannya berapa? 360.000 dibagi 3 kan 120.000. Ya kan? Nah, maka jurnalnya itu adalah sewa diterima muka 120.000, pendapatan sewanya 120.000. Seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya gini ya, logikanya gini, Ibu nerima uang nih, Ibu nerima